Hai Momopal, balik lagi sama gue Andini dan Sama gue Farisi. Intro dulu. Nah, sekarang gue mau kasih tau nih beberapa info terkait penerbangan buat Jakarta, Jawa, dan Bali. Kalau gue mau ke Jogja gimana, Andini? jadi menurut yang udah gue lihat di websitenya Garuda Indonesia, penerbangan antar kota di dalam Pulau Jawa dan Pulau Bali, termasuk dari Pulau Jawa ke Pulau Bali atau sebaliknya, wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama, hasil negatif dari tes PCR maksimal 2 kali 24 jam, atau jika memiliki sertifikat vaksin lengkap dosis kedua, hasil tes rapid antigen berlaku maksimal 1 kali 24 jam. Penerbangan internasional masuk ke Indonesia itu tuh wajib menunjukkan sertifikat vaksin lengkap, hasil negatif tes PCR maksimal 3 kali 24 jam, sejenak pengambilan sampel. Terus setibanya di Indonesia, penumpang harus melakukan tes PCR ulang dan menjalani karantina selama 8 kali 24 jam sesuai ketentuan. Oh, berarti itu untuk yang itu ya, untuk yang dari luar negeri mau datang ke Jakarta ya? Iya. Tadi mesti karantina dulu. Iya, 8 karantina 8 kali 24 jam. 24 jam selama 8 hari. Oke. Berarti kalau gue mau ke Jogja itu gue cuma ngelampirin antigen aja dong. Karena Antigen? kebetulan gue udah 2 kali sih. Gue ambil vaksin tuh udah 2 kali gue pakai AZ. Berarti bisa banget tuh Kak buat pergi ke Jogja. Bisa ya? Bisa 1 dong. kali 24 jam. Bisa. Bisa antigen 1 kali 24 jam ya berarti Iya, ya? bisa. Oke, nih buat kalian yang mau pergi ke Jogja, bisa nih pakai antigen, tapi dengan syarat sudah 2 kali vaksin. Vaksin apa aja ya? Walaupun mau Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Oh iya, Kak Farisi. Ngomong-ngomong mau ke Jogja lagi kapan ya? Gue kemungkinan sih antara 1 bulan, 2 minggu lah, 2 minggu sampai 1 bulan ke depan gue mau ke Jogja sih. Wah, sebentar lagi dong. Bener. Makanya gue nanya kan tadi gimana Oh, sih iya, cara bener, terbang bener. ke sana. Terus kalau misalnya terakhir ke Jogja, kapan tuh? Gue terakhir ke Jogja itu kemarin sih di awal-awal tahun 2021 pas masih pandemi juga kan tuh yang. Tapi yang sebelum naik kedua ya, sebelum yang gelombang pandemi yang kedua itu. Ya. Gue ke Jogja sekitar bulan Februari atau April mungkin. Gue lupa tepatnya di mana, cuma sekitar Februari atau April. Itu di sana gampang nggak akses dari sini ke Jogjanya? Nah, kebetulan kemarin pas gue ke Jogja itu gue pakai mobil. siap. Gue cobain buat road trip. Dari Jakarta, gue menuju ke Jogja naik mobil. Nah, itu road trip dari Jakarta ke Jogja berapa jam tuh? Kemarin gue kurang lebih sih sekitar 8 ya mungkin ya, 8 sampai 12 jam nggak salah. Cuma gue ngambilnya jam malam itu. Gue berangkat itu sekitar dari jam 12 lah, jam 12-an atau enggak, jam 11-an gue jalan. Gue sampai di Jogja itu jam 4 pagi. Makanya itu sebenarnya sih agak terlalu rugi juga karena gue jam 4 pagi gue check-in. Jadi, hotel. Iya. Jadi gue cuma punya waktu 8 jam buat 8 istirahat di jam. hotel. Jadi ya agak lumayan rugi lah kalau menurut gue. Karena bagusnya sih enaknya kalau gitu ya langsung aja kita jalan-jalan. Nah, terus di sana di Jogja berapa hari tuh? Berapa hari di sana? Kemarin itu gue di Jogja sekitar 4 sampai 5 hari ya gue nggak salah. Lumayan. Lumayan itu emang gue mau explore banget sih Jogja yang benar-benar dari yang jauhnya sampai yang dekatnya gue explore semua. Cuma gue itu stay malam pertama itu yang pas baru sampai jam 4 pagi itu gue di Grage Ramayana. Itu posisinya di dekat Malioboro sih. Nggak terlalu jauh lah pokoknya. Jadi pas pagi gue langsung jalan ke Malioboro itu. Langsung tuh pergi-pergi cari tempat wisata. Sampai itu tempat yang jualan kan banyak kan Malioboro banyak yang jualan kan. Itu belum buka. Belum buka. Gue udah di sana Kebagian tapi. itu. Iya, gue udah di sana tapi. Ya iseng-iseng lah gue main lah. Nah, terus kemudian gue dari situ langsung menuju ke Breksi. Kalau gue nggak salah tuh di Breksi gue kayak jalan-jalan aja udah kayak gue bingung kan, kayak gue baru sampai nih, terus gue pengen ngerasain ambience-nya Jogja ya. Pertama Malioboro lu pasti kan. Itu wajib banget itu kalau ke Jogja. Betul. Lu pernah ke Jogja gak? Pernah dong. Pernah ke Tapi Malioboro
nggak tapi? Pernah banget. Tapi apa nih? Tapi di sana sayangnya aku sama teman-teman aku tuh cuma dapat 5 hari. Nah, 5 hari lama. enggak, bukan masalah gitu 5 hari Kak. lama. 5 hari, tapi aku tuh kayak pindah-pindah hotel. Jadi waktunya itu bingung di prepare check in, check out, Oh, check in, gitu. check out. Nah, kayak gitu. Alasannya Kak. kenapa emang pindah-pindah hotel? Karena waktu itu lagi pas banget akhir tahun baru. Nah, pas lagi mau di booking dari Jakarta, itu tuh nggak kedapetan hotelnya, jadi cuma dapet semalam. Jadi harus pindah-pindah. Oh, tahun baru berarti Iya, lu? tahun Wah, baru iya 2000 bener sih. berapa tuh? Kalau Kak Faris sih hotelnya? Gue hotelnya Pindah-pindah nggak? Iya, gue sempat pindah-pindah sih. Jadi kayak yang malam pertama itu gue di Gira-Gira Mayana, kemudian gue explore ke Breksi. Malam kedua gue pindah hotel ke Davam. Itu nggak jauh juga sih posisinya. Tetap masih di daerah sekitaran Malioboro juga kalau gue nggak salah, di Jalan Sosrowijayan nggak salah itu. Sosrowijayan apa satu lagi gue lupa tuh. Ya pokoknya itulah di dekat masih di daerah Malioboro itu. Nah, gue hari kedua itu gue explore lagi. Gue ke mana namanya? Tebing, Breksi. Enggak, Tebing Breksi kan gue tadi pertama tuh. Yang hari kedua itu gue coba ke alun-alun Kidul. Alun-alun Kidul. Tahu nggak lu alun-alun Kidul? Tahu yang ada pohon beringinnya nggak sih? Nah itu tuh. Yang ada mitosnya itu. Mitosnya iya, itu lu tahu. udah pernah nyobain belum lu? Belum sih, belum sempet. Kenapa lah, itu padahal sesuatu yang harus dikunjungi pada saat Nanti. lu ke Jogja. Kak Faris sih nyobain? Gua nggak cobain, cuma temen gue cobain. Beruntung nggak tuh dia? Temen gue sekali nyangsang dia. Nah terus yang kedua baru berhasil. Cuma itu emang banyak mitosnya sih, cuma katanya emang dari lu emang dibuat kayak, gue dapat cerita dari orang-orang dari HPI di Jogja. Ya mereka itu dulu tentara-tentara tesnya tuh di situ, tes keyakinan diri. Nah, Buat jadi dia ngelangkahin itu. bener. Jadi itu harus yakin, kalau memang lu yakin ya lu bisa ngelewatin itu. Tapi makin kesini mitosnya makin berubah tuh, bukan keyakinan diri. Apa tuh sekarang? Jadi kalau misalnya nabrak sini, nabrak sana, berarti yang dia pengen itu katanya nggak tercapai. Oh, gitu? Iya, kalau misalnya dia lurus terus sampai akhir, katanya terwujud tuh apa yang dia mau. Tapi kan itu balik lagi kan, Bener. kepercayaannya gimana. Tapi kalau percaya gak? Kalau percaya gak nih? 50-50 lah. Masih 50-50 Iya. juga berarti ya. Nah, setelah dari alun-alun Kidul itu gua main ke Kota Gede. Kota Gede. Kota Gede itu tempatnya pengrajin silver. Perak. Betul, Iya. Perak itu. Tapi sayangnya gua kesana cuma lihat tokonya doang. Masuk kan tapi Kak? Gue masuk. Cuma tokonya doang yang gue lihat. Jadi kayak biasanya itu kalau wisatawan ke sana itu mereka tuh ngelihat benar-benar pengrajin silvernya itu ya lagi kerja bikin silver itu. Oh, jadi diliatin nih proses dia kerjanya. Benar. Ada sebenarnya di tokonya itu. Gue waktu itu ke Ansor Silver kalau nggak salah. Nah itu di sebelahnya situ ada tokonya. Ya. Nah nggak jauh, cuma beda pintu. Dia tuh buat mengrajin. Nah di situ sayangnya gue nggak ngeliat itu. Katanya di situ juga ini ya, Angkor Silver. Ansor Silver gue. Katanya itu pengrajin perak terkualitas di Ya Jogja. betul. Waktu itu gue juga kesempatan sih gue beli gelang. Gue Mahal beli nggak gelang tuh, Kak? itu. Waktu itu sih gue Tapi alhamdulillah. paling murah katanya, udah bagus murah katanya. Benar, alhamdulillahnya gue dapet diskon. Waktu itu gue biasanya tuh dapet diskon 50% biasanya. Gue nggak tahu sampai sekarang ya. Coba aja kalau main ke sana, cek masih diskon nggak 50%. Kalau ada diskon, Gas, beli gas dong. lah, sama lihat-lihat ya, sama di share ya, sama ke yang lain, ke Instagram lah. Nah setelah dari Ansor Silver, gue makan tuh cobain makanan yang gudeg mercon. Wah, pedes nggak tuh? Kalau mercon kan pedes ya Kak? Apa enggak? Sebenarnya sih pedes katanya itu pedes katanya. Katanya. Cuma pas gue cobain tuh ya emang sih cabenya pakai cabai rawit kayak gitu. Cuma pas Kak Faris masih satu. Mungkin gue lagi bagian yang nggak pedes kali ya. Ya bisa jadi. Ya kan? Cabenya kan ada tuh, cabai rawitnya tuh ada yang pedes, ada yang enggak kan. Gejrot. Nah, itu kayaknya gue kebagian yang kurang pedes gitu loh. Nah, habis dari situ ya udahlah gue nginep masih di Davam. Gue 2 malam di Davam. Karena
kayak gue ribet banget nih kayak pindah-pindah hotel mulu, cuma di sini-sini aja. Ya udah akhirnya gue di Davam tuh 2 malam. Gue nginep lagi. Besokannya gue langsung berangkat ke Lavatur. Lavatur. Itu kalau siang panas banget ya Kak? Di situ? Parah itu bagusnya sih emang antara pagi atau sore. Gue waktu itu kebetulan sore. Wah itu banyak banget ceritanya kalau gue ke Lavatur tuh. Gue waktu itu di MJAK Lavatur waktu itu. Pasnya di Gunung Kidul. Gue lupa tepat harganya. Harga si jeepnya tuh berapa, gue lupa banget tuh. Cuma itu gue lumayan puas sih. Karena gue pertama itu diajak ke Bangker Kali Adem. Bangker Kali Adem itu dia katanya sih tempat buat ini, buat apa? Buat persembunyian. Persembunyian dari. Jadi pada saat gunung api meletus itu bisa mereka bersembunyi di bunker itu. Jadi nggak kena dari. Betul, nggak kena dari itu apa lavanya. terusan lavanya, betul. Tapi akhirnya ternyata sampai masuk juga lavanya. Nah akhirnya gue udah ke bunker Kali Adem. Itu gue yang paling agak terenyuh juga sih yang di ini sih, yang di petilasannya Mbah Marijan. Oh sempet tuh ke petilasannya Mbah Marijan? Gue sempet ke petilasan Mbah Marijan. Nah di situ itu ya ada barang-barangnya dari rumah Mbah Marijan yang benar-benar kayak udah kena debu panasnya lah istilahnya. Nah terus kemudian kan waktu itu ada ceritanya tuh yang ada relawan, kalau gue nggak salah tuh relawan sama satu lagi tuh apa yang wartawan, kalau gue nggak salah wartawan. Jadi relawan sama wartawan lagi ada di situ. Nah mereka berdua ini mau nyelamatin si Mbah Marijan ini. Kan katanya mereka Mbah Marijan sendiri kan nggak mau turun dari rumahnya kan. Akhirnya ya mereka buat rescue lah mereka berdua nih. Ternyata mereka berdua nggak selamat juga. Oh jadi Mbah Marijan relawan sama wartawannya juga kena? Iya kena akhirnya. Jadi korban tuh mereka bertiga. Betul, itu ada ininya apa mobilnya mobil yang dari mereka, wartawan itu? Iya mobil yang mereka mau rescue itu, yang buat nge-rescue si Mbah Marijan itu. Wow. Kelihatan, maksudnya masih ada lah, tapi kayak kena lava gitu, lava panas gitu lah. Berarti kalau kita main-main ke Lavatur kita bisa ngeliat rumahnya Mbah Marijan, mobilnya wartawan sama relawan itu. Petilasannya tuh kayak Mbah Marijan itu ya istilahnya kayak Mbah Marijan ditemukan lah terakhir kali. Nah di situ tuh itu ininya. Terus aku juga punya info nih dari yang tadi Kak Farisi kasih tahu. Buat tur rute pendek dengan jeep berisi maksimal 4 orang dewasa itu harganya 350.000. Sementara untuk yang medium itu 450.000 dan yang untuk yang long itu 600.000 Kak Farisi. Oh yang long tuh berarti yang lama banget ya, yang sampai benar-benar full semua lah ya itu ya. Nah, gua habis dari situ ke ada namanya Museum Sisa Hartaku kalau gua nggak salah tuh ya. Museum coba Sisa dicek Hartaku. Ya. Museum Sisa Hartaku kalau gua nggak salah tuh ya. Netizen minta tolong coba dicek. dilihatin. Kalau memang bener dikasih jempol. Waktu itu tuh gua ke situ itu lebih suasananya tuh lebih gimana ya, lebih bikin gua terenyuh lagi karena itu sampai tulang sapi yang kena kena lava panas itu ada tulangnya. Sampai tulangnya? Iya, sampai tulangnya. Makanya gue kira ini beneran loh, Mas. Ini beneran, Mas. Kata di sana tuh, ini beneran, Mas. Waduh, berarti lumayan panasnya iya, gimana? Dampaknya bener-bener parah ya, Mas. Iya, Mas. Itu ada di situ juga yang namanya foto-foto yang kejadian pas pada saat kejadian kayak gitu, kayak orang-orang ngangkatin lagi evakuasi lah istilahnya. Ada yang kayak gitu. Nah, di dalam rumahnya itu juga barang-barang semua sih, kayak sendok, garpu ya, macam-macam lah. Kasetnya pokoknya ditinggalin semua situ. Itu wah, suasananya sih emang yang harus kalian cobain itu suasananya. Itu masuk ke museum itu gratis apa ada? Iya, jadi kalau masuk ke museum itu udah sama paket sih itu, paket si Lavatur. Itu pokoknya kalian harus ke situ sih kalau menurut gua. Karena itu kalau buat gua sendiri itu ya kayak ikut ngerasain juga sebenarnya. Iya. Nah di situ abis dari situ baru gue kan kalau udah main jeep tuh nggak seru kalau gue nggak basah-basahan. Jadi basah-basahan tuh benar, main jeep.
di paketnya itu memang bahasa-bahasan waktu itu. Gue lupa namanya. Oh, kalau gue nggak salah nih ya, Kali Kuning kalau gue nggak salah sih. Kalau gue nggak salah sih waktu itu di Kali Kuning. Kali Kuning itu? Iya, jadi kayak cuma kayak sungai Kali Kuning gitu. Nah, gue bisa di situ tuh gue puterin, terus gue main basah-basahan gitu. Nah, itu seru sih. Basah-basahan itu sungai apa gimana, Kak? Apa Enggak sungai sih, kayak cuma gue kurang ngerti ya itu. Kalau gue nggak salah juga itu kayak tempat ini deh, tempat lava dinginnya, kayak jalur situ deh. Coba deh guys, kalau emang itu tuh Momo Trip punya yang namanya liputan kita lagi ke sana. Coba kalian nonton. Coba dicek Nah, ya. langsung buka YouTube-nya Momo, di situ ada yang versi Jogja. Jangan lupa tuh. Dia tuh bakal seseru apa tuh di sana. Betul banget. Nah, udah kan? Gue udah tuh kalau gue nggak salah gue selesai itu sore jam 4-an kalau gue nggak salah deh. Jam 4-an jam 5-an gue langsung ke Sate Klatak. Sate Klatak tuh Sate katanya terkenal Klatak. banget ya, Kak? Bener, itu emang banyak sih yang gue lihat tuh emang urutannya tuh banyak. Memang udah sepanjang jalan itu Sate Klatak. Gue lupa tapi itu di jalan mana ya? Di daerah Jogja cuma gue lupa. Pokoknya itu gue makannya itu Sate Klatak Pak Pong. Itu waktu itu kan katanya terkenal banget. Itu katanya tapi enak banget Kak rasanya. Kalau buat gue sih enak banget. Itu Soalnya, yang paling enak sih ini apa? Gue waktu itu pesen tuh kicik. Kicik itu tuh kayak lemak. Lemak tapi bahasa di sana kicik. Iya, iya. kayak lemak-lemak kayak gitu loh, kayak lemak sama urat kayak dicampur. Terus kemudian gue makan tengkleng. Tengkleng itu enak juga sih ya. Buat gue yang agak doyan manis itu oke lah. Terus tongsengnya juga gue pesen sama sate kelataknya. Lu tau kan sate kelatak? Tahu, cuma aku belum pernah makan. Belum pernah makan. Nah, gue kasih tau nih, sate kelatak itu kenapa dibilang sate kelatak? Karena beda dia. Lu makan sate tusukannya apaan? Bambu. Bambu kan? Iya. Nah, kalau dia tusukannya itu jeruji. Sorry bukan jeruji. Sorry. Banget, Kak. Jari-jari. Jari-jari dari? Jari-jari sepeda. Terus makannya gimana, Nah, Kak? makan. Jadi ya memang dia nusukinnya kayak jari-jari sepeda aja gitu, kayak biasa aja kayak sebenarnya tuh jari-jari sepeda itu kan cuma besi gitu doang tuh. Bener. Itu kan mesti dirangkai lagi kalau memang mau dijadiin roda. Nah, cuma ini mereka itu dari jari-jari sepeda itu. Alasannya kata mereka supaya matangnya itu sampai ke dalam. Tapi itu ditusuk di jeruji itu akal keren juga sih. Bener. Makanya gue juga kayak gue tuh sempet kepikiran gue bikin angkringan cuma pakai tusukannya. Nah, iya gue kayak jadi enggak belum. Sabar bentar belum. lagi. Belum itu. Nah, itu yang gue makan di Sate Papong. Sama satu lagi waktu itu gue makan di daerah Jogja itu namanya Tengkleng Gajah kalau gue nggak salah. Tengkleng Gajah. Gue mikirnya juga gajah. Tapi enggak gajah. Nah, gue mikirnya juga daging gajah, cuma ternyata enggak kok. Kayak itu memang masih kambing muda gitu. Oh, namanya aja gajah, cuma jadi itu enak juga sih, parah. banget. Gue lupa harganya berapa. Tapi murah lah. Murah. Worth it. Tapi pasti harus lihat nonton liputannya Momo. Itu ada semua pokoknya, kalian tahu nanti harga-harganya. Kesini berapa harganya. Nah, kalau lu waktu itu ke Jogja kemana aja jadinya? Ke Jogja sih cuma ke Malioboro, itu kan pasti banget tuh. Benar, itu harus. Iya, terus ke alun-alun, sama ke satu lagi Kopi Klotok. Oh, Kopi Klotok, gue nggak tahu tapi. Tapi itu tempat kopi, emang sih cuma sederhana banget nih, nggak ada modern-modernnya, cuma itu banyak banget didatengin sama artis-artis. Karena apa ya? Karena vibes-nya, view-nya. Terus apalagi kalau misalnya malam-malam nih, itu kedinginnya sampai ke tulang-tulang, Kak, berasa banget. Itu daerah mana? Gue nggak tahu tuh soalnya. Aku lupa tuh, Kak, tapi di Jogja, jadi deket banget sama Malioboro juga. Cuma harus pakai kendaraan lagi sih dari Malioboro. Nah, di sana itu yang terkenalnya tuh makanannya pisang goreng. Padahal kan bentuknya pisang goreng biasa, cuma itu cepet banget habisnya. Jadi kalau misalnya ibu-ibunya masak nih, seloyang yang gede, ditaruh nih, diemin 10 menit aja itu semuanya udah habis. Oh, berarti gorengnya go-show gitu, kita nggak mesen gitu. Biasanya kalau kafe itu kan ada tuh menu-menunya, iya ya kan? Enggak, itu tinggal ditaruh di meja,
disiapin, udah diambil sama semuanya, udah selesai, nggak ada. Jadi itu yang bikin kopi kelotok masa nggak kedapatan pisang goreng sama kopi hitamnya sih. Nah jadi orang-orang tuh kayak pada ya ayo coba deh ke sana, coba deh kan nanti kalau misalnya next plan-nya ke Jogja, kopi kelotok tuh. Coba lu nyobain itu gak? Kopi jos. Kopi jos yang kopi pakai arang itu loh. Belum. Gue juga belum sempet sih ngerasain cuma itu. Katanya, nah itu makanya hits banget. Gue tuh bingung gitu. Gue kesana cuma gue nggak nyobain kayak gitu. Gue nggak cobain yang bener-bener oh ini Jogja banget loh. Itu gue lupa gitu kayak aduh. Gue kayak pulang jalan-jalan gitu capek terus ya next time lah. Jogja tuh gue tuh biasanya tuh selalu mengunjungi Jogja setiap tahunnya. Biasanya cuma semenjak tahun 2018 kalau nggak salah ya 2018 gue udah kayak jarang aja gitu, cuma masih tetap kesana tapi bakal kan nantinya ya next gue bakal kesana lah sebulan lah insya Allah lah bisa balik sana nyobain apa yang belum dicobain tuh pastinya. Betul. Lu makan gudegnya nggak di sana? Kan sih cuma karena aku kurang suka makanan yang manis. Oh gitu. Iya jadi aku kayak sekedar tahu aja nih rasa gudeg tuh dari Jogja yang asli tuh kayak gini gitu. Yang suka gudeg banget tuh mama sama ayah aku. Tapi Kak Farisi suka? Oh, saya suka banget. Suka banget kalau nambah nggak tuh kalau makan gudeg? Enggak sih, gue kalau gudeg enggak gudeg ya, karena kan nangka ya, gue tuh nggak begitu suka nangka, jadi ya gudeg ya udah kalau ada dimakan, cuma biasanya tuh kondimen yang gue tambahin, ya telurnya gitu. atau ayamnya itu yang gue tambahin. Gue sukanya sih lebih suka yang ayamnya ayam kampung, itu enak banget. Karena kalau ayam kampung tuh dagingnya lebih empuk banget Kak. Iya sebenarnya kalau masaknya bener dia empuk, itu enak sih. Itu pokoknya gue kalau ada gudeg terus pakai ayam kampung itu udah the best kombinasi kalau buat gue. Kak tapi katanya kalau misalnya ada kan banyak yang bilang makanan di Jogja murah-murah, kan nggak sih Kak? Nah kan waktu itu gue pas banget tuh momennya waktu itu ke Jogja yang awal Februari atau April tuh gue lupa pokoknya antara bulan itulah. Itu gue momennya pas banget orang lagi pada lu tau nggak sih yang berita makan di pinggiran Malioboro makan pecel lele mahal banget. Pernah Lu tau itu kan? Medsos aku. Itu dia gue kayak ya udah deh coba deh gue makan di Malioboro ya. Gue sih fine aja maksudnya kayak ya udahlah. Ya udah harganya. Iya memang harga segitu. Iya, gue sih agak bingung sebenarnya masalah yang kayak gitu. Cuma ya coba dicoba waktu itu pokoknya gue bertepatan banget lah. Nggak lama itu berita keluar, viral. Lah gue kesana. Itu ya. Kalau aku nikah di Malioboro waktu itu aku budgetin sama teman-teman aku, coba yuk katanya murah nih 15.000 dapat apa ya? Aku pernah mikir kayak gitu kan sama teman-teman aku. Nah pas aku keluar ke Malioboro, bener aja Kak, itu soto, nasi sama es teh cuma 10.000 Kak, kenyang banget, enak banget. Bayangin deh kayak oh my god. Iya. Waktu itu juga pas gue masih kuliah, gue kesana sama teman-teman gue sarapan. Gue waktu itu kan ya masih itulah masih yang nginep di guest house gitu kan. Mahasiswa. Ya, namanya ya mahasiswa kan. Kantongnya juga harus kantong mahasiswa dong. Bener juga itu. Gue makan telur dadar bakar sana. Telur dadar bakar? Itu harganya cuma 10.000. Itu tapi enak banget. Kenyang parah gue itu udah enak kenyang. Itu udah kayak gila nih makan enak banget nih. Pas besok gue mau beli lagi nggak ada. Iya, habis. Gue nggak tahu gimana habis, nggak tahu gimana. Apa pindah tempat apa gimana? Nggak tahu gue pokoknya antara habis sama gimana. Kayak gitulah. Jadi pengalaman kita di Jogja tuh sebenarnya seru-seru banget. Tapi karena apa ya kurang intens sama apa tempat wisatanya, jadi kurang tahu nih mana yang jadi objek wisata dari Jogja itu Kak. Iya pokoknya yang sekarang ini yang udah kayak bakal ada revenge travel deh. Travel revenge. Gue bingung tuh antara revenge travel sama travel revenge. Pokoknya yang gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang himpunan pramuwisata itu bakalan terjadi karena nggak lama ini bakalan balik lagi orang berwisata. Nah makanya mereka juga udah menyiapkan sih buat buka lagi tuh wisatanya. Betul. Kan pandemi juga udah mulai turun kan sebentar lagi. Cuma lo udah datang lagi nggak ke Jogja? Ada dong pastinya. Kapan Cuma belum tahu kapannya, tapi pasti Kak. Nah sekarang nih kita waktunya buat Q&A dari
pertanyaan-pertanyaan dari Momopal. Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat. Coba kita lihat pertanyaan apa nih? Bagus-bagus nih pertanyaannya ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Arprasetyo. Ada promo apa, Kak? Apa nih dari Promonya? Momotrip? Kalau untuk promo, Momotrip kemungkinan akan ngebuka sekitar 1 atau 2 bulan lagi buat open trip. Jadi ditunggu Wow, aja seru buat banget. info-info trip yang akan datang. Tuh, Momopal udah dikasih tahu kan kapannya. Jadi tinggal tunggu-tunggu aja nih sama cek-cek IG-nya Momotrip, sama TikTok juga jangan lupa dicek, YouTube-nya juga tuh. Betul. Nah, next pertanyaan kedua dari Jupri92. Tiket visa sebentar. Oke, Jopri 92 voucher Labuan Bajo dong Kak buat giveaway. Wah, Voucher Labuan Bajo. ada nggak sih, Kak? Tadi dulu, gua aja belum pernah kesana nih. Tahu-tahu orang minta voucher sama gua gimana nih? Iya. Cuma gini, ditunggu aja mungkin nanti Momo bakal ngeluarin voucher-voucher gratis buat kalian yang mau liburan, tapi kemungkinan tidak Labuan Bajo ya. Terus kemudian ada pertanyaan dari siapa lagi? Dari Simon. Dari Siva Sisil. Kak, harga trip ke Jogja tergantung. Di Momo itu ada yang pakai 3 hari 2 malam, ada yang 2 hari 1 malam. Nah, kalau 3 hari 2 malam nanti langsung aja DM ke IG-nya Momo. Langsung DM ke IG-nya Momo, nanti biar dihubungin sama kru kita langsung. Nanti langsung dibales tuh DM-nya tuh. Mau minta trip-trip apa tuh. Betul banget. Siapa lagi nih? Laste Senja 12. Kalau mau liburan ke pantai, bagusnya pantai mana ya? Kalau saat ini gua sih nyaranin nggak ke pantai dulu karena kan udah mau musim hujan. Benar musim hujan. Bagus ya nanti Januari. Kemarin sih gue dari Belitung oke aja sih, tapi ya sempet aja gue namanya ada hujan gitu sih, tetap ada hujan. Jadi gue nyaranin tuh buat Januari atau Februari lah baru kalian liburan ke pantai. Kalau sekarang yang santai-santai aja dulu. Candi udah buka belum nih? Candi mana nih? Candi Borobudur apa Candi Prambanan? Kalau yang gua tahu itu Candi Borobudur itu belum. Mereka belum dibuka untuk umum karena kalau kemarin itu keluarga gue sempat ada yang sana setelah Lebaran ke Candi Borobudur. Oh, berarti baru akhir-akhir ini. Cuma mereka baru di pelatarannya aja, nggak sampai ke atas. Belum boleh sampai ke atas. Belum boleh. Apalagi nih? Tuh buat Momopal yang mau tahu trip-trip di Momotrip ada apa aja, bisa langsung cek IG-nya Momo atau bisa langsung DM. Nih dari F.FQH, Min, trip 3 Pulau Seribu udah bisa belum Min? Yang gua tahu Pulau Seribu belum bisa ya. Cuma katanya sih minggu ini baru ada update-nya lagi. Jadi tunggu aja ya buat update Pulau Seribunya. Kemudian dari Nabila N Ranisa, rekomendasi wisata daerah pegunungan dong Kak. Kemarin gue habis dari TNGAS. Coba deh kalian ke sana. Itu katanya itu asik banget. Itu dia di sana itu kalian bisa TNGAS itu Taman Nasional Halimun Gunung Salak. Coba kalian ke sana. Itu kalian bisa yang namanya camping, bisa camping di sana. Itu lagi juga banyak curug-curugnya juga. Seru banget. Coba ya ke sana ya. Ini ada lagi dari RCHMAA Rahma ya nggak salah ya. Kalau ke Bali untuk sekarang ribet nggak peraturannya? Yang tadi udah disampaikan nih sama Andini. Coba dibaca lagi Andini untuk informasi penerbangannya ke Bali seperti apa? Penerbangan ke Bali. Jadi buat dalam Pulau Jawa dan Pulau Bali, termasuk dari Pulau Jawa ke Pulau Bali atau sebaliknya, wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Terus hasil negatif, tes PCR maksimal 2x24 jam, atau jika memiliki sertifikat vaksin lengkap dosis kedua, hasil tes rapid Anda
Hasil tes rapid antigen berlaku maksimal 1 kali 24 jam. Oke, berarti udah bisa kalian Udah yang bisa mau ke Bali. banget. Kalau udah 2 kali vaksin langsung berangkat pakai rapid antigen. Nih ada lagi nih dari Rizky Mahen, N-nya 2 tapi ya, nggak 1. Trip 2 hari 1 malam ke Jogja kemana aja sih? Kalau di kita itu, kalau 2 hari 1 malam itu kita kayak kalau naik kereta kita paginya tuh ke Gereja Ayam, kemudian kedua itu langsung Lavatur, pas hari itu juga, kemudian pokoknya dipadetin deh itu nanti kalian jalan di Malioboro, besokannya kalian belanja oleh-oleh langsung pulang. Pokoknya dipadetin untuk liburan 2 hari 1 malam di Jogja. Ada lagi nggak pertanyaan lagi nih? Ayo guys, yang mau tanya nih. Mana ada lagi yang mau nanya? Ferdi Bernardi, open tripnya kapan kak? Ditunggu aja guys. Pokoknya Ditunggu aja dicek mau terus apa? deh, dicek terus Iya. IG-nya. Ya kalau memang memungkinkan kita 2 minggu dari sekarang lah bisa buka-buka lagi ya. Ini ada namanya Jupri 92, rekomendasi wisata gunung sambil mantai dong Min. Kalau gua nggak salah tuh ada di apa? Eco Park ya? Labuan Bajo. Oh Labuan Bajo juga bisa Iya, itu. bisa dong. Tuh buat Jupri 92 di Iya. Labuan Bajo bisa tuh wisata gunung sambil mantai. Ada lagi nggak guys yang mau bertanya? Kalian udah, Ada nih dari Laut Senja Kak Farisi. gue baru lihat nih. Buka trip ke daerah Lampung gitu nggak Min? Waktu itu kita pernah sempet buka trip ke Pahawang, tapi dengan nginepnya di Tegalmas Island kalau nggak salah ya. Waktu itu kita bawa corporate sih, itu mereka outing buat 3 hari 2 malam. Sempet kalau kita kesana ke Tegalmas nginepnya. Dari Kak Ferdi lagi, open trip Labuan Bajo dong. Pasti menang. Sabar, tinggal ditunggu aja Bener, nih iya. kapan bukanya. Kalau memungkinkan pokoknya semua akan kita share buat trip-tripnya ya guys. Ada lagi ya guys yang mau tanya? Yuk ditanyain lagi yuk. Belum ada lagi nih kayaknya nanya Andi nih. Iya nih. Jadi waktu itu lu ke Jogja naik kapan? Andi nih. Pas waktu itu lu sama temen-temen lu kan? Iya, Naik apa lu? naik mobil. Oh naik mobil juga? Karena Berberapa? Berlima. Oh, berlima. Berlima. Hah? Bertujuh deh sama orang tua mereka 2. Bertujuh jadinya. Oh Iya. sama orang tua mereka juga? 2 orang doang karena ada 1 orang yang Ya iya orang tua berdua dong. karena kan harus ikut gitu orang tuanya harus ada yang dampingin. Tapi Gitu. emang sekolah-sekolah itu udah lama berarti ya, nggak namanya study tour itu udah lama ya? Udah lama banget. Kayak aku aja nih Kak sampai aku lulus sekolah cuma ngerasain berapa tahun sih Kak? Cuma setahun setengah. Setahun setengahnya udah aku off online dari rumah. Kayak masa SMA aja nih hilang. Kayak gitu Kak. Jadi kurang ngerasain ujian-ujian deg-degannya aja tuh Kak. Tapi waktu itu lu ke Jogja berapa lama perjalanan naik mobil? Lu waktu itu udah yang jadi Cipali belum sih? Kayaknya udah deh Kak. Udah? Kayaknya sih. Lupa lu ya? Lupa banget aku. Lupa lu ya? Tapi lu nginepnya di? Pindah-pindah Kak. Di mana aja yang pertama? Masih inget nggak lu? Masih dong. Di mana tuh? Kan ada beberapa hotel, cuma aku ada yang di Hotel Al Azhar ada tuh. Terus homestay Diana. Homestay juga ya berarti ya? Iya, jadi sama pernah di apa? Grand Hyatt Jogja. Oh, Grand Hyatt. Udah di situ-situ aja. 5 hari. Tapi ya ngerasain kan ambience-nya Jogja tuh gimana? Ngerasain banget Kak. Ngerasain ya? Gimana vibes-nya di sana? Ada lagi nih pertanyaan Dari Siva Sisil. Tiket masuk ke Museum Petilasan Mbah Marjan berapa kak? Ini tuh udah langsung paketan dari Lavatur itu. Jadi kalian kalau udah ke Lavatur tuh udah pokoknya misalkan nih tadi kayak harganya 600 ya yang 600 full ya. udah yang long. Nah udah itu udah. Jadi udah semuanya tuh paketnya. Tapi satu jeep itu bisa berlima ya kalau nggak salah deh. Kalau antara berempat sampai berlima deh. Pengen banget ke Batu sih Min, ada nggak ya kira-kira?
Bisa nanti coba kita susun itinerary-nya buat wisata ke Batu. Nih dari Kak Rizky Mahen, open trip ke Surabaya dong. Boleh, Iya, itu ditunggu juga. dong. Sama Kak Rahma juga. Surabaya tuh. tuh harusnya Malang sih. Ini Kak Rahma Iya. tuh, Kak Rahma. Ah, bener nih open berarti trip nih. ke Malang. Iya, Berarti nanti nih. ditunggu ya Kak Rahma. Bisa kali ini kayaknya nih Rahma sama Rizky Mahen Rizky, ketemu biar iya, nge-trip nge-trip bareng bareng. gitu kan pas open trip. Jadi Ketemu seru deh gitu punya loh. teman baru deh. Seru banget tuh kalau Heeh. punya open trip punya teman baru. Jupri 92, open trip Danau Toba dong Min. Cobain nyelam ke dalam danau, ketahan Sama ketahan rumput sama air. rumput air. Gue baru denger nih. Ketahan sama rumput air. Gue baru Gimana denger tuh ini maksudnya? karena emang gue nggak pernah ke daerah Medan. Gue belum pernah ke daerah Medan juga ya. Gue nggak tahu nih gimana cerita Tapi seru ya kayaknya Kak. dari si abang Jupri 92 ini. Iya. Tapi lu mau ketahan air di Danau Toba? Gue nggak tahu tuh, gue nggak bisa bayangin Lu sih ketahan gimana air ceritanya gitu? sih. Gue nggak bisa bayangin itu. Terus lu ke Jogja nih ya, ke tempat kayak ke Candi Borobudur gitu nggak sih? Candi Borobudur, Prambanan, kayak gitu nggak sih? Sempet Kak, Oh sempet juga. sempet kesana juga. Oh sempet juga kesana berarti kemarin ya. Kak, di apa tuh? tebing Breksi itu katanya ada yang kayak naga gitu ya Kak? Iya. Patung, benar. patung apa ukiran Kak itu Kak? Benar. Gua kayaknya sih kan kalau tebing Breksi itu kan kalau nggak salah tuh tempat apa sebenarnya itu tempat buat batu kapur apa gitu gue nggak salah. Jadi itu batunya itu bisa dipahat gitu loh. Jadi makanya ada pahatannya Semar sama Wayang Semar sama si naganya itu. Cuma itu emang indah banget sih kalau ke Breksi itu liatin namanya matahari terbenam. Itu mantep banget dilihatin dari atas cuy. Terus nih, aku mau kasih tahu for your information, batu yang terkandung di dalam tanah yang ada di tebing Breksi itu berasal dari endapan abu vulkanik dari gunung Ngelanggeran Gunung Kidul, Kak. Kayak gitu tuh. Aku dapat informasinya tuh. Terus juga apa kenapa tuh? dinamakan Breksi? Karena gutaran bekas proses penggaliannya dan pengambilan material bangunan dilakukan oleh warga setempat kayak gitu. Berarti masih jadi itu ya, masih bisa diambil gitu ya Iya, sama bener warga ya. banget. Ada lagi nggak nih pertanyaan dari mau mopal? Ayo guys, mau tanya guys, boleh Yuk, guys. ditanyain yuk. Siapa lagi ini? Ayo, masih ditunggu. Ayo buat Momopal yang udah penat banget nih. Kita liburan bareng. PPKM udah banyak banget. Kita udah berbagai versi COVID, guys. Iya bener Ya kan? banget. PSBB, Udah. PPKM. Nah, Iya. PPKM nih, ayolah. Revenge travel lah kita yuk. Jalan-jalan Yuk, lah. yuk. Oh iya, ada yang nanya nih Kak. Ada yang nanya lagi nih. Dari Kasvi Viedra. Kasih Viedra. Trip ke Padang dong Min. Udah lama nggak pulkam. Waduh. Kayaknya Padang. asik ya ke Padang ya. Ngatin jam gadang kan sama yang jalan berkelok-kelok tuh, gue lupa namanya apa itu. Itu asik juga itu. Ntar lah, boleh Kelok lah. 9. Kelok 9 namanya. Kelok 9 namanya. Iya. Coba deh ntar deh. Gue harus coba ke sana. Terus nih Rizky Mahen Kak. Apa tuh? Pengen ke tempat yang kayak rumah Hobbit, namanya apa sih? Aduh, gue lupa lagi. Itu kalau gue nggak salah di daerah Jogja juga ya, Mas Rizky Mahen. Tapi gue lupa namanya. Emang ada sih yang namanya yang rumah Hobbit itu ada. Cuma gue lupa di Mangunan apa ya, kalau nggak salah ya. Kalau gue nggak salah tuh di Mangunan kalau nggak salah. Cuma kalau saya salah, mohon maaf netizen, mohon dibenarkan, mohon dikoreksi. Rumah Hobbit tuh di Bandung. Ada Kak. Giveaway ini ada yang minta Siva Sisil sama Kak Rizky Mahen nih. Dia habis dari rumah Hobbit mau dapat giveaway dari Momo Trip. Tunggu aja guys. Pokoknya semua kalian harus pantengin YouTube-nya Momo, TikTok-nya Iya. Momo. TikTok-nya Momo ada di momotrip.co.id sama di Instagram-nya pastinya. Kita udah update setiap hari. Kalian pantengin aja. Nanti kalau tahu ada lomba giveaway gitu kan. Kalian harus Kapan ikut lagi, tuh. Guys, harus ikut lah.
Kalau tiba-tiba kita mau kasih trip buat jalan-jalan kalian kan lumayan Lumayan liburan banget gratis, Kak itu mah. Waktu itu soalnya kamu pernah liburan, iya traktir gitu waktu itu ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Nah, makanya siapa yang tahu kan? Naktirnya ke Labuan Bajo. Iya benar ke Labuan Bajo kalau nggak salah siapa sekitar yang 4 orang nggak tuh. mau? Siapa yang nggak mau kan? Coba deh. nanti Makanya dicek-cek aja Iya. terus, pokoknya dicek terus IG-nya, TikTok-nya, YouTube-nya. Obi Endoy, Kak trip ke Bawean ada nggak nih? Ada nggak ya? Gue belum sempet explore lagi sih bro. Coba deh nanti deh setelah ini gue cari yang buat trip ke Bawean gimana. Cuma kayak asik juga tuh tempat Bawean tuh ya. Guys, ada lagi nggak yang mau tanya nih? Yuk ditanyain yuk. Oh iya Kak Farisi berarti pas Apa tuh? di Jogja kemarin udah sempet nyobain makanan khas Jogja nih. Iya. Kayak Sate kelapa. Gudeg. Gue gudeg waktu itu bahkan gudeg mercon. Pokoknya itu emang tempatnya nggak mewah sih. Jadi kayak di pinggiran aja ya udah gue kebetulan lagi PSBB kan gue takut ada Pol PP kan. Begitu gue jauh dari rumah kan. Ya udah akhirnya Yang udah penting tuh rasanya gue Kak. bungkus betul. Cuma rasanya oke lah. Itu enak banget sih. Kalau menurut gue pas gitu loh. Nggak terlalu pedes-pedes banget. Dari ini ada pertanyaan lagi nih dari Laut Senja 12. Kalau mau diving gitu, alat dari kita sendiri atau disediain dari pihak trip sih Kak? Sebenarnya kita waktu itu pernah juga menyediakan, itu tergantung di daerahnya sebenarnya Kak. Kalau untuk alat-alat diving itu, tapi kalau alat snorkeling kita bisa pastiin kita yang menyediakan. Itu biasanya udah include di dalam trip kalian. Gitu guys. Dari Kak Rahma lagi nih Kak. Apa nih? Mau juga dong dapat giveaway juga ke Labuan Bajo, butuh vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C yang terdekat dulu nih dari Jakarta, Ancol. Coba ya kesana dulu ya. Nanti kalau memang kita udah buka buat giveaway-nya, kita bakal umumin di semua sosial media kita. Makanya pantengin terus ya. Cek terus aja. Ada lagi nih pertanyaan. Deki. Rekomendasi tempat wisata di Jogja yang instagramable. Itu tadi yang Breksi itu Breksi bagus cukup instagramable. Karena yang tadi gue bilang, yang tadi gue sampein itu matahari terbenam tuh asik banget dari situ. Parah. Cobain. Instagramable juga kayak Lavatur juga masih Lavatur juga instagramable masih deh, bisa. karena seru gitu loh main jeep. Fotonya kan. di atas jeep ya nggak sih, keren banget. Itu benar-benar kelihatan loh Gunung Merapi loh pas kita di Bangker Kali Adem itu. Serius? Iya serius. Tuh, ayo dong sana. Dari Laut Senja nih Kak. Oh, kalau di Jakarta udah bisa main ke pantainya Kak? Bisa kok ke Ancol udah bisa gitu. Udah bukan kita ya. Ancol sudah buka untuk umum, tapi beli tiketnya via online ya. Karena kalau kalian ke sana tanpa tiket online, biasanya suruh putar balik lagi guys. Itu tuh. Tapi harus ingat juga patuhi kesehatan protokol kesehatan. Betul. Maskernya dipakai terus, jaga jarak. Peduli lindungi pokoknya. Oh iya, harus tuh di-download app-nya. Yuk, ditanyain lagi. Apalagi nih yang mau ditanyain? Tapi waktu itu lu pulang dari Jogja bawa oleh-oleh apa nih buat keluarga atau teman-teman? Biasanya tuh kalau orang-orang itu kan di Malioboro gelang-gelang, beliin gua gelang ya kayak. Iya bener banget Ya nih, kan? aku tuh suka dimintain gitu Kak pas aku lagi mau pergi ke Jogja. Kayak, tolong dong beliin ini, tapi kalau buat keluarga aku beliinnya bakpia 12 itu ya? Oh, bakpia tuh Bakpia. setahu gua 25. 25 iya, bakpia 25 Nah, bener. Mungkin zaman gua nggak tahu sih, gua kurang tahu nih di yang pas lu ke Jogja itu udah ada belum namanya bakpia kukus, itu enak juga sih. Itu enak banget. Lu cobain belum bakpia kukus? Belum sih. Bakpia kukus Jogja yang Tugu itu loh. Belum sempet ya? Mungkin tahu, Cuma nggak tahu namanya, nggak tahu brandnya ya. Makan aja terus gitu. Tapi lu harus cobain itu enak juga kok. Tuh, jadi buat kalian yang mau ke Jogja banyak banget sebenarnya rekomen oleh-oleh yang kalian mau. Bener, bawa gelang ke rumah. yang biasa banget tuh gelang, itu tuh yang paling beliin gua gelang. Tapi kemarin tuh gua kesana, ya ada lah, istrinya temen gua nitip baju dong buat anak gua, kan baju-baju kayak gitu kan banyak tuh di Malioboro ya, akhirnya gua beliin. Tapi murah-murah sih emang Iya, gelang-gelangnya. Pengen ke
ke Bajo, nginep di kapal Min, please cepet buka. Oh iya pasti tetap. Tungguin aja, kita ada kok paket live on board di Bajo. Itu ada yang dari 4 hari 3 malam sampai 5 hari 4 malam. Apalagi nih yang mau ditanya Ada guys? lagi nggak yang ditanyain? Pokoknya kalau kalian ke Jogja tuh kalian pokoknya dari awal udah cari-cari tempat deh. Biar nanti pas pulang nggak nyesel. Aduh, belum ngerasain kesini, Bener. pergi kesini karena Bener kita tuh. kayak gitu nggak sih Kak? Iya, bener. Ya nggak kesini. Padahal udah lumayan lama ya kita 4 sampai 5 hari ya. Itu bukan lumayan lama sih Kak. Iya, makanya Harusnya cukup nggak udah sih? hampir seminggu loh itu Tapi hitungannya. kenapa ngerasa kurang? Berarti di sana emang istimewa banget. Benar. Tapi emang Jogja tuh nggak akan pernah terlupakan lah. Bener. Si Pak Sisil, kira-kira budget ke Jogja berapa Min? Ya antara, gue bisa bilang antara 750 lah sampai 1,2an kemungkinannya nantinya. Kak, paket untuk honeymoon dong temanku, dikit lagi nikahan nih. Boleh banget itu ada. Kita buka enggak open trip. Kalau honeymoon biasanya spesial. Spesial banget. Spesial karena kan honeymoon. iya, karena kan juga hotelnya kan di itu tuh dipakein apa lu tau gak sih, bukan kelambu apa yang bebek-bebekan. Nah iya yang bebek-bebekan, gini. nah itu kan Iya, biasanya tahu, kan kalau tahu. honeymoon kayak gitu kan tuh. Iya bener. Ke Jogja juga ada kok ini aneh paket honeymoonnya, kemana-mana ada pokoknya paket honeymoon. Tenang guys. Apalagi nih, nggak ada lagi komennya. Tapi waktu itu pas lu ke Jogja, Ya. itu lagi ada momen apa? Apa memang udah deh gue mau liburan tahun baru aja deh pokoknya. Ya udah kesana. Karena itu momen naik-naikan kelas aku. Tapi pas tahun baru ya. Pas tahun baru. Rame banget dong. Banget Kak, Rame banget. itu. Tahu nggak pas aku lagi di Malioboro tuh jalannya sek-sekan gitu. Ya. Jadi takut banget tuh yang namanya yang katanya banyak copet kan takut kan Kak. Aha. Ya makanya naruh tas di depan. Sumpah itu di Malioboro bener-bener padet banget deh. Wah itu Kayak gitu. ngaco sih. Gue kayak waktu itu sempat ke Pangandaran, tahun baruan cuma ke Pangandaran. Itu juga sama umpel-umpelan gitu. Ih, gue kayak aduh ini gerah juga ya lama-lama. Gue di situ kan ya. Ya udahlah tapi nikmatin aja namanya liburan kan Iya. kita kan. Liburan tuh harus happy guys. Betul. Jadi itu pengalaman aku sama Kak Farisi di Betul. Jogja. Jadi buat kalian yang mau tahu lagi di Momo Trip ada perjalanan apa, trip-trip apa di Jogja bisa cek aja Pokoknya langsung Instagramnya, lihat sosial YouTube-nya. medianya Bener Momotrip, di banget. follow, di subscribe guys. Di like jangan Di lupa. like betul, di komen. Kita mau udahan dulu kali ya. Nih buat Sekian dulu ya. buat hari ini kali ya. Iya siap. Kemungkinan kita akan live lagi minggu depan. Minggu depan. Ya guys, Tunggu ya, tungguin guys. terus pantengin live IG kita. Dadah. See you.